Golkar. Saya males ngelapor nih, terus selama ini untuk laporan kasus korupsi itu belarah penyelesaiannya. Makanya saya males lapor untuk kasus korupsi, males. Jadi nggak ada tindak lanjutnya sama sekali. Di sini itu petang-petung toh. Hasilnya nol. Taman Nyawiji Nganjuk yang tahap pertama ini, siapapun yang terlibat korupsi dalam pembangunan Nyawiji ini, Taman Nyawiji ini segera dikerangkeng, jebloskan ke penjara koruptor yang ada di sana. Bajingan. Selamat siang Pak Bring. Selamat siang Mas Yudit. Bagaimana Pak Bring tanggapan jenengan atas dimulainya pekerjaan Taman Nyawiji tahap 2 ini Pak Bring? Sedangkan untuk tahap 1 kemarin kan ada indikasi dugaan dikorupsi Pak. Ya, benar Pak Yudit. Ini dulu untuk pembangunan tahap pertama. Yang pemenang tendernya itu pemborongnya CP Kurnia Jaya senilai 2.991.400.000 rupiah. Nah, ini dana ini diambilkan dari anggaran APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2019. Nah, padahal seharusnya sebelum ada tahapan yang kedua ini, yang dulu disinyalir ada penuh dengan dugaan korupsi, seharusnya itu harus diselesaikan dulu, harus diaudit dulu. Jadi dana yang hampir 3 miliar ini sudah menyalahi aturan. Karena apa? Pemborongnya waktu itu tidak mempunyai kualifikasi untuk memborong senilai hampir 3 juta itu, hanya batasnya 2,5 miliar. Berarti ini sudah menyalahi aturan. Sedangkan pengawasnya tidak mempunyai, dia pinjamkan dari Kediri sana, tidak mempunyai SBU masalah pertamanan. Nah, ini awalnya sudah bermasalah ini. Jadi saya dari LSM Mampang mencium bau busuk pembangunan Taman Nyawiji di Nganjuk ini. Seharusnya setelah saya angkat kasus tahap pertama dulu, dari pihak aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti temuan saya, tidak harus menunggu laporan. Terus tugasnya PH itu apa? Ini menyangkut uang rakyat. Jadi saya duga dana yang hampir 3 miliar ini yang dilaksanakan nggak ada 50%-nya. Mana ini pengawasannya? Tahu-tahu ini ada tahap kedua pembangunan. Seharusnya kasus itu diselesaikan dulu. Barang bosok jangan ditutupi. Dulu ada TP 4D pengawasan dari kejaksaan, tapi ada indikasi dari pemerintah TP 4D itu dibuyarkan karena apa? Ada indikasi TP 4D itu dugaan minta jatah juga. Akhirnya dari pemerintah dengan kejadian yang di lapangan-lapangan itu akhirnya dibuyarkan TP 4D. Inilah seharusnya mereka dari pengawas itu harus mengawasi proses pembangunan, orang malah grogot seperti ini. Untuk sumber dananya untuk yang tahap 1 itu dari mana Pak? Dari anggaran APBD tahun 2019. Nah, ini seharusnya sebelum dilanjutkan tahap kedua harus diaudit dulu kerugian uang negara, uang daerah, uang rakyat ini harus dipertanggungjawabkan. Baru awalnya sudah salah, pemborongnya dipaksakan. Saya punya data semua. Nah, inilah kenapa harus dipaksakan pemborongnya ini. Mereka cuma punya kapasitas membangun nilai 2,5 miliar. Nah ini padahal nilainya hampir 3 miliar. Baru awal saja sudah menyalahi aturan. Pengawasannya juga seperti itu. Mereka tidak mempunyai SBU masalah pertamanan ini. Kenapa harus dipaksakan? Jelas ini ada indikasi dugaan rekayasa. Bau busuk menyengat benar.
Terus untuk tahap kedua ini Pak, ini kan juga dikerjakan sama CV yang sama Pak ya? Nah inilah seharusnya dari pihak aparat penegak hukum, saya kira diproses dulu kasus ini. Ternyata ini juga CP Kurnia Jaya. Ya ini kan nggak benar juga. Kalau mereka tahu awal saja sudah ada indikasi dugaan penuh dengan korupsi, seharusnya dihentikan dulu ini, proses diaudit dulu kerugian berapa. Terus untuk berikutnya Pak, ada niatan untuk melaporkan atau bagaimana Pak? Nah, ini loh sebenarnya sudah lama, seharusnya dari pihak aparat ini nggak usah menunggu dari laporan dari pihak LSM maupun pihak apa-apa. Ini tugasnya APH, ini harus ada temuan ini, nggak diam saja. Saya khawatir ini di Kabupaten Nganjuk seperti inilah. Banyak kasus korupsi yang benar-benar proyek itu banyak yang disinyalir penuh dengan rekayasa, penuh dengan korupsi, termasuk Pasar Kertosono, termasuk Jalan Ayani. Tolong ini diaudit BPK, tolong. Tugasmu apa BPK itu? Tolong ini diaudit dulu, kerugian negara berapa? Ojo kok terus prosesnya belum selesai, proyek ditindih lagi proyek yang baru. Nanti akhirnya kan hilang. Jadi bangunan ini loh, nggak ada separuhnya yang dikerjakan tahap pertama ini. Karena sekali lagi saya mohon kepada APK, aparat penegak hukum yang ada di Nganjuk. Ya, saya males ngelapor nih, terus selama ini untuk laporan kasus korupsi itu belarah penyelesaiannya. Makanya saya males lapor untuk kasus korupsi, males. Jadi nggak ada tindak lanjutnya sama sekali. Di sini itu petang petung toh, hasilnya nol. Kalau memang aparat penegak hukum mau menindaklanjuti, saya siap melaporkan untuk tahap pertama pembangunan Taman Nyawiji yang ada di Nganjuk ini. Terus kesimpulannya bagaimana Pak Bri? Jadi kami mohon kepada aparat penegak hukum, jadi seharusnya ini segera ditindaklanjuti untuk tahap pembangunan Taman Nyawiji Nganjuk yang tahap pertama ini. Siapapun yang terlibat korupsi di dalam pembangunan Nyawiji ini, Taman Nyawiji ini, segera dikerahkan, jebloskan ke penjara koruptor yang ada di Nganjuk. Bajingan, pengikut. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar.